Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu apakah sikira baraba, sandalawas adalah bahasa roh. Ini seringkali kita dengar dalam suatu ibadah-ibadah tertentu akan timbul bahasa-bahasa ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah benar itu adalah bahasa roh? Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pengertian daripada bahasa roh itu sendiri? Menurut Wikipedia, penafsiran bahasa roh adalah dalam teologi Kristen adalah salah satu karunia Roh Kudus yang tercantum dalam 1 Korintus 12. Karunia ini digunakan dalam hubungannya dengan karunia bahasa roh atau bahasa lidah. Kemampuan supranatural untuk berbicara dalam suatu bahasa yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembicara. Jadi jelas sekali bahwa karunia bahasa roh itu adalah sesuatu yang belum pernah kita pelajari, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus, maka sang pembicara mampu mengatakan bahasa itu atau mengucapkan bahasa itu sekalipun dia belum mempelajarinya, karena kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahasa roh merupakan karunia paling rendah dibandingkan dengan karunia-karunia lainnya. Seperti karunia nubuat atau penyampaian firman Tuhan. Ini bisa kita temukan dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Seperti apakah bahasa roh itu? Dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1-12, jelas sekali, pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ketika itu, Roh Kudus datang dalam bentuk tiupan angin keras. Lidah-lidah api memenuhi mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh jelas sekali bahwa bahasa roh adalah kuasa daripada Tuhan yang memenuhi setiap orang yang diberikan karunia tertentu sehingga mampu berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa apa yang pada saat itu, khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang roh berikan? Ada 16 bahasa dalam Kisah Rasul 2 ayat 7-11. Yang pertama, bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Yahudi, Kreta, dan bahasa Arab. Jelas sekali bahwa bahasa roh yang mereka ucapkan adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang telah diaspora atau tersebar di seluruh dunia. Kemudian mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta atau hari ke-50. Bukan bahasa yang tidak jelas artinya, seperti sikira baraba dan sandalawas ataupun yang lainnya. Jadi bahasa roh yang dimaksud adalah bahasa-bahasa lain, ya, dari bahasa yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, saya ketika berada di suatu tempat, boleh kita katakan adalah Belanda, di negara Belanda. Saya tidak pernah belajar bahasa Belanda dan saya tidak pernah mendengar bahasa Belanda. Tetapi suatu ketika saya berada dengan orang-orang Belanda, Roh Kudus membuat saya atau memenuhi saya sehingga saya mampu berbahasa Belanda yang belum pernah saya pelajari, yang belum pernah saya ketahui, untuk menyatakan kuasa Allah kepada orang-orang Belanda yang hadir pada saat itu, sehingga mereka mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Mungkin itu teguran, mungkin itu bersifat nubuat, tetapi jika bahasa itu seperti sikira baraba, sandalawas dan lain sebagainya, sekali lagi itu bukan bahasa roh. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 7-11.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, apa arti dipenuhi Roh Kudus? Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa Roh Kudus, mereka yang memenuhi mereka, ya, sekali lagi, tanpa Roh Kudus yang memenuhi mereka, orang tersebut tidak akan pernah percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tidak semua orang percaya kepada Tuhan Yesus bisa berbahasa roh. Hanya orang-orang yang diberikan karunia ini yang bisa berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang datang ke gereja kemudian tidak bisa berbahasa roh, jangan beranggapan bahwa atau orang lain menjas temannya atau saudaranya yang tidak bisa berbahasa roh, bahwa mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka yang telah percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja mereka. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya melalui kuasa Roh Kudus, setiap kita boleh mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa utama bahasa roh itu? Dalam 1 Korintus pasal 12, ayat pertama dan seterusnya, kemudian dalam 1 Korintus pasal 13 dan 14, Paulus menunjukkan bahwa kasih lebih utama daripada bahasa roh itu. Ini sangat jelas di mana Paulus dalam tulisannya menempatkan pembahasan tentang kasih di 1 Korintus pasal yang ke-13. Berada di tengah-tengah pembahasan tentang karunia-karunia roh. Di pasal 12, Paulus menjelaskan tentang karunia-karunia roh. Kemudian pasal 13, Paulus menjelaskan tentang kasih. Dan pasal 14, Paulus kembali menjelaskan tentang karunia-karunia roh. Artinya, kasih merupakan yang lebih utama dibanding daripada karunia-karunia itu. Yang tadi saya sebutkan, itu karunia-karunia roh. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai 2. Jelas dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku sama sekali tidak berguna. Dari ayat ini jelas bahwa kasih lebih utama daripada karunia-karunia roh atau bahasa roh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kasih lebih utama daripada bahasa roh itu. Kasih lebih utama daripada karunia-karunia roh yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan daripada materi hari ini, yang pertama, sikir raba-raba, sandalawas-sandalawas, atau sejenisnya bukan bahasa roh. Jadi berhati-hatilah supaya Anda tidak tersesat. Bahasa roh adalah ketika saya tidak mengetahui salah satu bahasa, kemudian Tuhan menguasai saya melalui Roh Kudusnya, membuat saya mengetahui bahasa pada waktu itu untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada orang yang mengerti bahasa itu. Jadi bukan bahasa yang tidak jelas, bahasa yang kita tidak mengerti artinya. Bahkan di ayat-ayat lain, Paulus mengatakan bahasa roh digunakan bagi mereka yang tidak beriman. Yang ketiga, kesimpulannya adalah tidak semua orang bisa berbahasa roh. Berbahasa roh bukan berarti semua orang percaya harus bisa berbahasa roh. Tidak. Berbahasa roh dikaruniakan kepada mereka yang betul-betul Tuhan karuniakan. Dan orang yang tidak bisa berbahasa roh bukan berarti tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus telah memenuhi setiap kita sehingga kita mampu percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
Yang keempat, kesimpulan yang keempat, bahasa roh adalah karunia paling rendah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita selalu meninggikan atau selalu mengutamakan bahasa roh, tetapi jelas Alkitab berkata bahwa bahasa roh adalah karunia paling rendah. Yang terakhir, ingat bahwa kasih lebih utama daripada bahasa roh itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas bahwa sikiraba-raba, sandalawas, dan sebagainya bukan bahasa roh. Berhati-hatilah. Dan biarlah kita senantiasa hidup di dalam kasih. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang kasih, yang memanggil kita untuk hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.